وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Berbanyak ini ya. Shadaqallahul azim. Lanjut tafsir apa pelan-pelan? Tafsir ya. Baik. Kita bahas sedikit tafsir sampai 12. Jadi Al-Hajj itu adalah surat tentang haji, tetapi isinya di awalnya bukan tentang haji, malah berbicara tentang hari kiamat. Kenapa ibu-ibu? Ya, karena di dalam haji itu ada peristiwa yang mirip dengan peristiwa hari kiamat. Yaitu apa? Yaitu padang mahsyar. Ya, sedangkan kalau haji namanya padang Arafah. Jadi nanti kita semua akan mengalami yang namanya dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan ibadah haji itu bahwa kita akan ngumpul bareng-bareng. Ya. Semua manusia di satu tempat. Ya, kata Rasulullah SAW, tempat yang sangat putih, ya, jadi pasir putih, tidak ada apa-apanya, semua orang akan berkumpul di sana. Dari mulai kapan? Dari mulai Adam alaihi salam sampai akhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ya, makanya surah Al-Hajj itu berbicara tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
Di awal surah Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan. Ya, lagi-lagi takwa lagi sampai bosen kita dengarnya. Ya, kenapa? Karena memang kita, karena kita memang akan kembali kepada Allah. Begitu, ya. Kalau kita nanti mati nggak kembali kepada Allah, ya silahkan, ibu-ibu bebas mau ngapain aja, ya. Tetapi karena kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus apa? Takut, ya. Inti daripada orang yang beragama Islam atau agama apapun yaitu takut Tuhan, takut kepada Pencipta. Ya, karena nanti ketika kita sudah mati, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Allah Subhanahu Wa Taala, takutlah kepada Tuhanmu, di mana Tuhanmu Allah Subhanahu Wa Taala akan menggoncangkan bumi. Ya, kata Allah, sesungguhnya zalzalah, sesungguhnya guncangnya hari kiamat, ya, itu adalah perkara yang besar. Jadi bukan lagi gempa biasa, ibu-ibu. Pernah ngalamin gempa nggak di rumah? Hah? Pernah, Pak Ustaz? Kalau suami lagi marah, gempa. Gempa, ya. Gempanya di Cianjur, Sukabumi, di Cianjur di Sukabumi, tapi rasanya di mana? Di Depok. Itu baru gempa dunia. Gimana nanti dengan gempa akhirat? Bayangkan nanti kita ketika di akhirat merasakan gempa. Kata Al-Quran, la syai'un azim. Gempa itu sangat dahsyat. Iya, berapa skala Richter hanya Allah yang tahu, ya, berapa, ya, kekuatannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jelaskan di sini bahwa gempa itu menyebabkan, ayat 2-nya apa? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Gempa di hari kiamat itu engkau melihat setiap orang, setiap ibu-ibu yang menyusui, ya, meninggalkan bayi yang sedang disusuinya. Dulu ibu-ibu nyusuin anaknya ditinggalkan karena kenapa? Karena masak, Ustaz, takut gosong, ya. Iya, sama listrik mati, jadi saya tinggalin dulu anak saya. Yang lain saklar, ya. Nah, ini ditinggalkan bukan karena apa-apa, tapi karena guncangan yang dahsyat, ya. Nggak ingat lagi seorang ibu yang menyusui kepada bayinya, ditinggalin gitu aja. Kenapa? Karena ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Waduh. Iya, benar kan? Sekarang kalau lagi kejadian nih, sekarang nih ada gempa, ada seorang ibu yang menyusui, kira-kira bayinya ditinggalin apa dibawa sama dia? Tetapi di hari akhir nanti, tadhalu kullu murdi'atin amma. Beda, nanti ketika hari akhir, bayinya nggak dibawa sama ibu yang lagi menyusuinya, tapi ditinggal gitu aja. Tuh, kira-kira gimana? Ibunya dosa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Nanti di hari kiamat setiap orang akan lari, ya, dari saudaranya, dari bapak dan ibunya, ya, termasuk ibu yang lagi nyusuin bayinya dia tinggalin. Saking ketakutannya. Tuh, poncang semua nanti ini perumahan sini PKPM pocang, ya, semuanya pada keluar lari, ya, lari terbirit-birit, ya, menyelamatkan diri, ya. Bukan itu saja, bayi ditinggalkan. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlah, ya. Bahkan yang lebih parah, ya, setiap ibu yang sedang hamil akan, ya, karena keguguran, akan melahirkan.
Ya, jadi nggak usah pakai rumput Fatimah ya. Terus saya pakai rumput Fatimah. Berapa nih? Bukan satu, bukan dua. Nggak usah. Nanti di hari akhir keluar sendiri. Bayangkan, saking takutnya, jadi nggak perlu panggil bidan dikeluarin, keluar sendiri. Ya. Bayangkan, kenapa? Karena di hari itu hari yang dahsyat, ya. Bayi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu keluar semua dari rahim. Karena ketakutan melihat hari kiamat, melihat guncangan. Jadi satu, ibu yang menyusui tinggalin anak. Dua, ibu yang lagi mengandung lahir, nggak usah pakai bidan, nggak usah kayak Hermina Hagia, langsung keluar. Ya. Kemudian yang ketiga, wataron nasa sukara, dan engkau melihat orang-orang itu seperti mabuk. Gimana? Ibu pernah menaik biak lala? Nah, kecil. Pusing nggak? Pusing ya. Nah, nanti begitu karena bumi itu goncang, jadi pusing kayak orang mabuk. Ya. Iya. Padahal kata Al-Quran, wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk, ya, tapi karena pusing, ya, karena guncangan, ya, karena ya gempa tadi mereka menjadi apa? Menjadi seperti orang yang mabuk. Padahal mereka tidak mabuk, tetapi siksa Allah Subhanahu wa taala sangat apa? Sangat pedih, ya. Jadi azab, ya, bukan sinetron. Ini adalah azab yang sesungguhnya. Bahwa nanti di hari akhir orang-orang yang tidak beriman akan merasakan, ya, dahsyatnya hari kiamat, ya, akan merasakan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Nah, ini artinya apa? Orang yang akan tersiksa di hari akhir itu adalah orang yang mereka mendebat Allah tanpa ilmu, ya. Mendebat Allah itu apakah benar-benar ada Allah, ya. Yang sebenarnya yang ngasih rezeki itu Allah atau setan atau manusia. Jadi ia mendebat Allah. Dan bukan hanya mendebat Allah, wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan mengikuti jalan syaitan yang apa? Yang jahat. Setan ada nggak yang baik? Nggak ada. Semua setan itu jahat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah setan itu musuh yang sebenarnya. Jadi sebenarnya di dunia ini kita nggak punya musuh, bukan? Tetangga bukan musuh kita. Ya, kerabat bukan musuh kita, ya. Ya. Tapi musuh kita setan. Cuma tetangga saya lebih dari setan, Ustaz. Dia jahat. Ya. Itu minal jinnati wan nas kalau gitu. Iya. Jadi jangan ikutin jalan setan. Mungkin kita apaan sih ngaji gitu-gitu aja. Ingat akhirat, jangan ikuti setan. Ya memang begitu, ya. Ngaji itu supaya kita ingat sama Allah, karena kehidupan kita ini adalah kehidupan yang semu, ya, bukan yang hakiki. Sebentar doang kok kita hidup, ya. Paling lama 100, ya. Paling lama, ya, mau tambah lagi 110, 20, ya, nggak sampai 200 atau 1000, ya. Ya Bu, ya. Nggak ngerasakan hidup kan? Tiba-tiba udah punya cucu. Tiba-tiba udah kepala 4 nih, pakai kacamata. Tanda tua, kacamata plus ini, ya. Kata dokter kalau kacamata plus itu faktor tua, ya. Tapi kalau minus bisa muda, bisa tua. Nah, jadi nanti itu yang akan terjadi di hari akhir, maka kita jangan ikuti jalan syaitan. Kutiba alaihim annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Maka kalau kita menjadikan syaitan teman kita juga akan masuk bersama syaitan.
Sekarang setan diciptakan dari apa, Ibu? Api. Nah, dia nanti masuk mana? Api. Kira-kira dia kepanasan nggak? Coba gimana? Setan dari api kan? Nanti dicemplungin sama Allah ke api. Kepanasan nggak? Kepanasan, betul. Ya. Dia akan merasakan siksaannya. Cuman dia tidak punya ya daging dan kulit seperti kita. Nah, kalau orang-orang manusia dia punya daging dan kulit. Kata Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayatku, mereka kami akan masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul 'adzab. Ya, setiap kali ya kulitnya mateng ya, kulitnya gosong, kami ganti sama kulit yang baru. Kalau ibu-ibu kulitnya kena bakar, perih nggak? Kulitnya terkelupas, perih nggak? Nah, ini nanti kulitnya gosong, hancur, diganti sama kulit baru. Liyadzuqul 'adzab, agar merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kulit itu Allah ciptakan ya, bukan hanya untuk kita mendapatkan nikmat dan merasakan. Kulit aneh, mulus dan halus ya. Pakai apa? Pakai skincare ya, masih halus dan kencang ya. Tapi kulit yang halus ini juga di dunia untuk merasakan siksaan Allah. Nauzubillah min. Kalau nggak ada kulit nggak kerasa ya. Kulitnya ya kena panas ya, maka nanti akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kali hangus Allah ganti dengan kulit yang baru. Jadi itu surah Al-Hajj berkaitan ya. Jadi kalau ditanya kenapa surat Al-Hajj pertama yang tentang hari kiamat ya, nanti hajinya nanti di halaman 1, 2, 3, halaman 4 ya. Karena surah Al-Hajj ya mengingatkan kita pada peristiwa padang mahsyar, di mana nanti orang-orang wukuf di Arafah ya, mereka ya akan merasakan dikumpulkan di satu tempat dempet-dempetan ya. Ada yang pernah wukuf di Arafah? Ada ya. Alhamdulillah. Yang belum saya doakan biar haji. Amin. Ya. Berangkat tahun 2030. Amin. Masih lama. Sebentar ya, 2023. Nah, jadi nanti kita akan merasakannya. Ya. Nanti dempel-dempelan itu, wah banyak orang, bukan hanya 5 juta, ratusan juta, miliaran orang ngumpul satu tempat ya. Kebayang nggak? Nggak pakai baju, keringatnya kemana-mana, baunya minta. Alhamdulillah, itu semua tergantung pada amalan kita ya. Semoga kita diselamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya ibu-ibu ya. Saya kira cukup untuk siang hari ini ya. Luar biasa pada siang hari ini ibu-ibu banyak tilawahnya ya. Ini pahalanya juga banyak nih. Amin ya. Semoga ibu-ibu diberikan kesehatan, panjang